Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak. Syahrun unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mutafarridu bil jalali wal kamali wal rububiyyatil kamilah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur yang insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu, masih diberikan kesehatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan insyaallah nanti setelah ceramah singkat ini kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah untuk malam pertama ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita sebagai pengikut Nabi besar Muhammad SAW tetap istiqomah mengikuti petunjuk-petunjuk serta sunnah-sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya jamaah Masjid Al-Huda rahimahumullah, sebagai ketua PJM beserta jajarannya, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia Ramadan yang telah meluangkan waktu, tenaga untuk melaksanakan ataupun menjalankan apa-apa yang dibutuhkan selama bulan Ramadan ini, sehingga dengan kerja keras, dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh panitia Ramadan ini, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berada di dalam masjid yang mulia ini. Dan juga kami berterima kasih pula kepada Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagaimana yang telah diumumkan tadi oleh protokol kita. Kita ingin melaksanakan sholat tarawih selama Ramadan ini dengan penuh ketenangan, kekhusyuan. Bukan berarti kita tidak cinta kepada anak-anak, kita sangat cinta. Justru kita fasilitasi untuk mereka dalam acara kegiatan Ramadan yang apabila bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai anak-anak yang ingin ikut sholat, maka silahkan dititipkan di acara kegiatan Ramadan yang dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tebet Timur ini. Dan juga kami dari jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Tebet Timur
mengucapkan ribuan terima kasih pula kepada para jamaah, kepada para tetangga sekitar masjid ini, baik yang berpartisipasi secara langsung ataupun yang ikut meramaikan Masjid Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur ini. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini penuh dengan kehusuan, penuh dengan ketekunan, sehingga kita dapat meraih keberkahan, kebaikan selama bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yubashshiru ashabahu qala qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyam tuftahu bihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin wa fihi lailatun khairun min alfis syahr wa man hurima khairuha faqad hurim. Rawahu al-Imam Ahmad. Hadisun sahih. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sering dengar dan kita sudah hafal ayat ini, menyerukan kepada orang-orang yang beriman, kepada pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas, tetapi dengan ditekankan kepada orang-orang yang beriman, karena tidak semua manusia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan seluruh isi bumi dan langit. Oleh karena itu penekanannya kepada ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam, ay furida, hukumnya wajib. Hukumnya wajib, tidak boleh main-main ataupun dipermainkan di dalam bulan Ramadan ini, kecuali adanya uzur syar'i. Oleh karena itu ibadah Ramadan ini ataupun ibadah siang ini diwajibkan kepada orang yang beriman, yang berakal, dan yang sehat jasmani. Karena syarat satu taklif di dalam Islam adalah berakal dan balik sudah cukup. Kalau laki-laki sudah mungkin, sedangkan perempuan sudah datang masa haidnya. Dan ibadah siam ini adalah satu-satunya ibadah yang terlama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian semuanya, sebelum kita ataupun umat-umat terdahulu, dan mempunyai suatu tujuan. Mengapa kita diperintahkan orang-orang yang beriman itu untuk melakukan ibadah siam? La'allakum tattaqun, masih dalam bentuk roja ataupun la'alla, mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan? Karena tidak semua orang melakukan ibadah siam bisa mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan, yubashiru ashabahu, memberikan berita gembira, menyampaikan berita gembira. Apa berita gembira itu? Pertama dikatakan syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, penuh segala macam kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Orang yang beriman, yang melaksanakan ibadah siam sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kataballahu alaikum siyam. Sebelum dijelaskan selanjutnya apa saja keutamaan di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah tentang ibadah siam yang Allah mewajibkan. Kataballah alaikum siyam. Allah mewajibkan melaksanakan ibadah siam kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang berakal sehat. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu tunduk patuh taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa keutamaan bulan Ramadan ini disebutkan selanjutnya dalam hadis ini. Tuftahu bihi abwabul jannah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kepada orang yang beriman yang melaksanakan ibadah siam ini dengan dibukakannya pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu surga ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan ibadah siam ini pahalanya demikian sangat besar yang tidak terhingga, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Kata-kata wa ana ajzi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan langsung dari kepada orang yang berpuasa dengan pahala yang tidak terhingga. Wa tughlaqu fihi abwabul jannah. Kalau pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintu-pintu neraka ditutup. Kenapa ditutup? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman. Maka tidak ada kesempatan bagi orang yang beriman yang benar-benar melakukan ibadah siam untuk melakukan perbuatan maksiat. Tapi kenapa yang menjadi pertanyaan, kok masih ada saja di antara kita? Tapi maaf, jamaah di sini tidak. Mudah-mudahan, amin. Sudah tahu bulan ini adalah bulan penuh keberkahan, penuh kebaikan, pahala dilipat gandakan, tapi kok masih melakukan perbuatan maksiat? Para ulama mengatakan kenapa mereka masih melakukan perbuatan maksiat? Karena adanya hawa nafsu di dalam diri manusia yang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.
Padahal di dalam hadis ini juga dikatakan wa tughallu fihi asyayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Nah, hawa nafsu inilah yang biasa dituruti 9 bulan ataupun 11 bulan sebelumnya, sering digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yang lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan ini perlu kita camkan. Jangan sampai masjid ini cuma ramai ketika malam pertama sampai malam ke-7 saja. Selebihnya apa selebihnya? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan tetap penuh, tetap ramai. Kita ingin meraih seluruh kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah selama bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah bahwa di bulan Ramadan ini lailatun fihi khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama berbeda pendapat kapan malam Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar sejak awal Ramadan itulah Lailatul Qadar terjadi. Ada yang mengatakan 10 terakhir di bulan Ramadan pada malam-malam ganjil. Dan ada yang mengatakan hanya pada malam 27 Ramadan saja. Perbedaan pendapat ini justru memotivasi kita untuk meraih mencapai Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Dan bulan Ramadan ini dikatakan ada bulan di mana penduduk langit turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan di bulan Ramadan ini pula Allah memanggil melalui malaikatnya, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, sambutlah Ramadan ini dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh kebaikan. Wa ya baghiyas syarr, wahai orang-orang yang biasa melakukan perbuatan maksiat baik kecil maupun besar, aksir, kurangi, jangan melampaui batas. Oleh karena itu jangan sampai pula dari tahun ke tahun ketika kita melaksanakan ibadah siang, selesai ibadah siang, ketika malam takbiran, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat mana lagi kecuali ketika kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengamini ketika malaikat Jibril mengatakan Rabbana anfu abdin dakhala Ramadan alam yughfar lahu. Demi Allah, seseorang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, di bulan Ramadan ini kadang-kadang kita suka membicarakan orang,
suka berbohong, suka berdusta. Ibadah Ramadannya bagaimana? Sah atau tidak? Sah, tidak membatalkan puasa, tetapi pahalanya tidak ada. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, orang yang melakukan ibadah siam, dia tidak memperoleh ganjaran apa-apa, tidak memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya yang didapat lapar dan haus saja. Oleh karena itu, jamaah Masjid Al-Huda rahimahumullah, mari kita niatkan dengan sungguh-sungguh bahwa ibadah siam, ibadah Ramadan pada tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Harus kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu saya tidak berpanjang. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan melibatkannya. Mulai dari salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata iman dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan kita termasuk seusai Ramadan nanti, walaupun kita tidak tahu apakah bisa kita menyelesaikan Ramadan ini, tetapi kita harus berupaya untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan niatkan, kalau tahun lalu ada kekurangan, niatkan tahun ini harus kita perbaiki. Kalau tahun lalu terawihnya bolong-bolong, maka niatkan tahun ini terawihnya harus full penuh di masjid. Kalau tahun lalu sedekahnya masih dipirit-pirit duitnya, masih dilihat merah, biru, hijau, atau kuning. Biasanya kalau dulu yang ditarik yang kuning, istilahnya 5.000-an, maka cobalah ditingkatkan. Banyak-banyaklah bersedekah. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan. Dan di bulan Ramadan, Rasulullah meningkatkan kedermawanannya dalam rangka untuk membantu sesama saudaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda rahimahumullah, terakhir Rasulullah SAW di dalam hadisnya ketika melihat hilal berdoa, Allahumma a'illahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilal awal Ramadan dan sampai akhir Ramadan terciptanya rasa aman, meningkatnya keimanan, meningkatnya keselamatan kita untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan diteguhkan keislaman kita, serta seluruh amal perbuatan yang disukai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbuna wa Rabbukallah. Kesaksian, wahai hilal, wahai bulan sabit, Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan engkau. Artinya Allah yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk yang ada
baik di langit maupun di muka bumi. Sekali lagi, kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Jawa Timur, apabila dalam pelaksanaan kegiatan Ramadan ini terdapat kekurangan-kekurangan, maka mohon disempurnakan, diberikan masukan agar kenyamanan kita dalam sholat berjamaah, kenyamanan kita nanti di dalam melaksanakan mungkin takjil ataupun yang lainnya bisa memberikan kenyamanan kepada jamaah semua. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.